Banyak mujawir yang tinggal di Masjid Al-Azhar tempo dulu menghabiskan waktu malamnya untuk kembali membaca kitab. Sebelum pijar lampu listrik menjadi penerang, konadil atau kandil-kandil adalah pelita yang digunakan di Masjid Al-Azhar. Dari banyak lampu, ada satu jenis lampu pelita yang dikhususkan untuk belajar malam. Oleh khalayak di zamannya, lampu jenis ini dikenal dengan nama saharat. Saharat yang berbahan tembaga itu dilengkapi penutup dan penyangga yang memiliki panjang setengah lengan. Cahayanya berpendar menemani malam-malam mujawir yang larut dalam belajar. Abdurrahman Kathuda, seorang amir era Utsmani yang masyhur dengan banyaknya proyek bangunan fantastis di seantero Kairo, adalah seorang yang tercatat mendermakan seluruh saharat yang ada. Ia juga mengalokasikan minyak sebanyak 2 ukiyah atau sekitar 200 gram bagi setiap lampu saharat saban malam. Ada kisah yang terbilang menarik tentang lampu belajar ini. Tersebutlah seorang syekh di Al-Azhar bernama Muhammad Al-Jabarti, kakek moyang ke-6 sejarawan besar Mesir, sohib kitab Ajaibul Asar, Fitarojim wal Akhbar Abdurrahman Al-Jabarti. Syekh Muhammad yang dikenal salih banyak menghabiskan waktu di Masjid Al-Azhar. Selain mengepalai riwak, Syekh Muhammad memang lebih memilih tinggal di Al-Azhar alih-alih bersama dengan keluarganya di rumah. Dalam sepekan, ia hanya barang sehari 2 hari saja menginap bersama keluarganya di rumah. Pada suatu malam, di musim dingin, lampu-lampu di Al-Azhar padam. Syekh Muhammad yang hendak mutolaah akhirnya membangunkan seorang nakib yang bertugas menyalakan lampu. Lumrahnya orang yang larut dalam tidur, petugas ini pun bangun menunaikan kewajibannya dengan hati yang jengkel. Ia lalu pergi mengambil kandil untuk menyalakan lampu-lampu lain yang padam. Betapa terkejutnya petugas ini saat ia kembali ke riwak dengan kandil di tangannya. Ia melihat dari kejauhan sudah ada cahaya di depan Syekh Muhammad. Ia lalu menutup kandil yang dibawa untuk memastikan apakah yang ia lihat benar cahaya dan dari mana sumbernya. Ia melihat Syekh Muhammad sudah memulai mutolaah dengan kitab di tangan kiri, sementara ibu jari tangan kanannya berpendar seperti lilin yang bercahaya. Petugas lalu bergegas masuk ke riwak dan cahaya itu begitu saja menghilang. Syekh Muhammad lantas mengetahui bahwa nakib yang bertugas tadi sudah melihatnya. Beliau lalu menghukumnya atas tindakan tajassus atau mengintai. Beliau juga berpesan agar kejadian itu dirahasiakan, dan tak lama setelah malam kejadian itu, Syekh Muhammad pun wafat. Pelita-pelita seperti kisah ini bisa saja sudah tiada lagi hari ini. Pijar lampu listrik sudah menerangi dunia. Yang patut kita renungkan sekarang adalah apakah api semangat mutolaah pada diri mujawir hari-hari ini masih cukup untuk menyala di malam hari?